Gila! Nggak ada yang nyangka kalau satu prajurit Kopassus Indonesia bisa masuk sendirian ke markas penyekapan warga kita di pulau terlarang yang bahkan polisi setempat pun nggak berani datangi. Tanpa backup, tanpa bantuan siapapun. Ia nekat demi menyelamatkan satu nyawa WNI yang dijual hidup-hidup oleh sindikat gelap internasional. Gila! Siapa sangka satu anggota Kopassus Indonesia berani masuk sendirian ke markas sindikat penyekap warga negara kita di sebuah pulau terlarang di Kamboja. Tempat itu bahkan dijuluki warga sekitar sebagai Pulau Kutukan, saking seram dan misteriusnya. Tanpa bantuan siapapun, tanpa tim, tanpa suara, dia masuk diam-diam demi menyelamatkan seorang WNI yang disekap dan hampir jadi korban perdagangan manusia. Dan apa yang terjadi di sana benar-benar bikin merinding. Sebuah kisah nyata yang akan membuat kita semua sadar bahwa ada pahlawan yang berjuang dalam diam di tempat yang tak pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengupas kisah nyata penuh perjuangan, air mata, dan keberanian yang sering tersembunyi dari dunia luar. Hari ini kita akan menyimak kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding tentang aksi heroik satu prajurit Kopassus yang berani mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan saudara sebangsa di negeri orang. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa klik tombol like dulu ya. Subscribe juga channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa seperti ini. Dan kalau menurut kamu kisah ini menyentuh hati dan membuka mata kita, tolong share juga ke teman-temanmu. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kita atas keselamatan mereka yang berjuang di garis depan. Dan sebutkan juga dari mana asal daerah kamu menonton video ini. Yuk, kita ramaikan komentar dengan semangat dan doa. Sahabat semua, kisah ini adalah bukti nyata bahwa masih ada pahlawan yang tak mencari sorotan. Mereka berjuang dalam gelap, agar kita tetap hidup dalam terang. Semoga tidak ada lagi saudara kita yang harus menjadi korban perdagangan manusia. Dan semoga Allah selalu melindungi para prajurit kita yang berjuang dengan nyawa. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kisah ini, dan semoga jadi pengingat kita semua bahwa satu nyawa pun sangat berharga untuk diselamatkan. Pulau itu tidak tercantum dalam banyak peta. Bahkan orang lokal menyebutnya hanya dengan satu nama, Kampung Terkutuk, sebuah tempat yang tak pernah dikunjungi siapapun kecuali mereka yang terpaksa. Terletak di perairan tenang tapi menyeramkan bagian selatan Kamboja, pulau itu dikelilingi hutan lebat dan batuan karang yang tajam, mencuat dari air seperti duri raksasa yang siap menelan siapa saja. Tidak ada sinyal, tidak ada pelabuhan resmi, dan yang paling mencurigakan, tidak ada catatan pemerintah tentang siapa pemilik pulau itu. Namun, satu hal yang terus beredar dari mulut ke mulut, orang yang datang ke sana jarang kembali. Beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia menerima laporan mencurigakan dari para keluarga TKW yang bekerja di Kamboja. Mereka kehilangan kontak dengan putri, istri, dan saudara mereka yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik atau asisten rumah tangga. Awalnya dianggap masalah sinyal atau kesibukan, tapi makin lama makin banyak laporan masuk dengan pola yang sama. Semua hilang secara misterius, dalam waktu hampir bersamaan, dan tidak ada penjelasan dari agen tenaga kerja yang mengirim mereka. Ketika ditelusuri, kantor agensi yang mengurus keberangkatan para korban pun sudah kosong, ditinggal, dan banyak dokumen penting dibakar. Dari sinilah kecurigaan bermula. KBRI di Phnom Penh mulai melakukan investigasi diam-diam. Tim kecil dikirim menyelidiki jaringan sindikat yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Mereka menemukan jejak bahwa para WNI ini kemungkinan besar dibawa ke sebuah pulau terpencil yang tidak masuk dalam rute wisata atau pengiriman barang resmi. Para nelayan lokal enggan menyebutkan arah pasti ke pulau itu, bahkan mereka seperti ketakutan hanya mendengarnya. Seorang pria tua bahkan berkata dalam bahasa lokal, "Jika kalian ke sana, jangan berharap bisa kembali. Itu tempat untuk orang-orang yang dikutuk." Satu-satunya bukti fisik yang didapat adalah dari sebuah ponsel milik korban yang ditemukan mengambang di perairan sungai tak jauh dari kawasan pelabuhan ilegal. Ponsel itu rusak tapi kartu memorinya masih bisa diselamatkan. Di dalamnya, ada satu video pendek berdurasi 14 detik. Video itu menunjukkan seorang perempuan muda, menangis dalam ruangan gelap, dengan suara bergetar memohon. "Tolong, siapapun yang melihat ini, saya disekap, kami semua disekap, mereka bilang organ saya akan diambil." Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka paksa, disusul teriakan panik, dan rekaman itu pun terputus.
Rekaman itu cukup untuk membuat tim intelijen militer Indonesia turun tangan. Mereka menyadari bahwa yang dihadapi bukan sekadar sindikat perdagangan manusia biasa. Ini adalah jaringan transnasional dengan kekuatan, dana, dan pengaruh yang luas. Lokasi yang disebutkan diduga kuat berada di pulau misterius yang selama ini dihindari semua orang. Namun, masalahnya tidak ada pasukan Kamboja yang berani ke sana. Pemerintah pun seakan tutup mata. Indonesia tidak punya wewenang resmi untuk mengirim pasukan penuh, apalagi kalau tidak ada izin. Tapi waktu terus berjalan, dan setiap menit yang berlalu berarti nyawa korban bisa melayang. Akhirnya, diputuskan satu hal, misi ini harus dijalankan secara rahasia. Dan untuk operasi setingkat ini, dibutuhkan orang yang luar biasa yang bisa bertahan di medan ekstrim, yang punya insting tajam, dan yang paling penting, mampu menyelesaikan misi tanpa ketahuan. Maka terpilihlah satu nama. Satu prajurit. Seorang anggota Kopassus yang dikenal tenang, cepat, dan sangat loyal pada negara. Namanya tidak dipublikasikan hingga hari ini. Bahkan keluarganya pun tidak tahu bahwa malam itu dia pergi untuk menyusup ke sebuah pulau terkutuk, sendirian, demi satu harapan. Menyelamatkan satu nyawa WNI yang nyaris dikorbankan. Malam itu, suasana di perairan selatan Kamboja begitu gelap dan sunyi. Bulan hanya menyisakan cahaya pucat yang terpantul di permukaan laut. Satu perahu kayu kecil meluncur perlahan membelah ombak tenang, tak bersuara, nyaris tak terlihat. Di dalamnya duduk seorang pria berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup separuh dengan penutup wajah taktis. Dia hanyalah satu prajurit Kopassus yang membawa beban besar dalam diam. Menyelamatkan satu nyawa tanpa sepengetahuan siapapun. Begitu merapat ke tepian pulau, ia tak langsung naik. Ia mengamati selama beberapa menit dari semak bakau, menunggu tanda-tanda gerakan. Pulau itu begitu sunyi, terlalu sunyi. Tapi pengalaman bertahun-tahun di medan tempur membuatnya paham, kesunyian seperti ini justru paling berbahaya. Dia bergerak cepat, masuk ke hutan lebat yang hanya bisa dilewati dengan merunduk dan menahan napas. Setiap langkah dihitung. Setiap suara ditelan oleh dedaunan dan angin malam. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki menyusuri jalur setapak tersembunyi, ia melihat bangunan besar seperti gudang tua, dengan lampu redup dan suara kipas angin yang meraung di kejauhan. Dari balik semak, ia mengamati. Ada 2 orang pria berjaga di depan, bertubuh besar, bersenjata laras pendek, dan mengenakan pakaian hitam dengan logo asing di lengan. Mereka bukan penduduk lokal. Mereka adalah bagian dari sindikat. Bahasa yang digunakan terdengar seperti campuran Mandarin, Thailand, dan Amer. Ini bukan sindikat kecil. Ini jaringan lintas negara. Prajurit itu tak bisa menunggu lebih lama. Ia harus masuk sebelum korban dipindahkan atau sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan gerakan senyap, ia menyelinap ke sisi bangunan, menghindari lampu sorot dan kamera pengawas. Ia membawa alat pengacak sinyal mini yang ia aktifkan begitu dekat dengan titik utama. Beberapa kamera mati. Alarm senyap dinonaktifkan. Tapi waktu sangat terbatas. Begitu masuk ke dalam bangunan, udara pengap dan bau anyir menyergap hidung. Di dalam, ruangan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ruangan seperti kamar operasi dengan alat bedah berkarat, meja besi, bahkan kulkas pendingin besar yang penuh darah kering. Di satu sisi, ada sebuah sel kecil yang dikunci rapat. Dari dalam, terdengar isak pelan seorang perempuan. Ia mendekat dan melihat seorang perempuan muda, kurus, wajahnya pucat, rambutnya kotor, dan tangannya terborgol ke dinding. Matanya menatap kosong, seperti sudah kehilangan harapan. Prajurit itu tidak banyak bicara. Ia mendekat, memberi isyarat agar korban tetap tenang. Tapi belum sempat membuka borgol, tiba-tiba suara pintu kayu dibuka paksa. 2 pria penjaga masuk, melihat langsung ke arahnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergerak cepat, seperti bayangan. Serangan pertama ke arah dada musuh pertama menggunakan tangan kosong, lalu kaki kirinya menyapu kaki lawan kedua. Dalam hitungan detik, kedua penjaga itu tumbang, yang satu pingsan, yang lain mencoba meraih senjata, tapi dihentikan dengan tendangan keras kerahang. Dengan kunci besi yang ia ambil dari kantong penjaga, ia membuka borgol korban. Perempuan itu menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena trauma,
Tapi karena ia tak percaya ada seseorang yang benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Dalam suara gemetar, ia bertanya, "Dari mana? Kamu dari mana?" Sang prajurit hanya menjawab pelan, "Saya dari Indonesia. Kita pulang." Namun, situasi makin tegang. Suara gaduh dari penjaga yang roboh memicu alarm. Dari kamera pengawas yang sempat aktif beberapa detik, anggota sindikat lain tahu bahwa ada penyusup. Prajurit itu tahu waktunya tak banyak. Ia mengangkat tubuh korban yang hampir tak bisa berjalan dan segera keluar lewat jalur belakang. Tapi ternyata sindikat itu lebih terorganisir dari yang ia kira. Beberapa pria bersenjata mulai mengejar dari arah barat bangunan, membawa senter dan senapan ringan. Jalan keluar satu-satunya adalah menyusuri semak dan rawa kecil yang berada di sisi utara pulau, arah yang belum terpetakan dan penuh bahaya. Mereka menyusuri rawa berlumpur dengan cepat, korban berpegangan pada bahu sang prajurit. Suara jangkrik dan gesekan dahan menjadi latar belakang dari pelarian ini. Di tengah jalan, terdengar letusan senjata. Sebutir peluru menyambar lengan prajurit, membuatnya terdorong dan hampir jatuh. Tapi ia tidak berhenti. Ia hanya menekan lukanya dengan kain seadanya dan terus berjalan, memaksa tubuhnya tetap tegak karena menyerah berarti mengorbankan nyawa perempuan yang ia selamatkan. Setelah 2 jam pelarian yang penuh luka, keringat, dan rasa sakit, mereka akhirnya mencapai titik evakuasi. Sebuah pantai kecil di sisi timur pulau, di mana helikopter militer Indonesia sudah menunggu secara diam-diam. Begitu mendengar suara baling-baling dari kejauhan, air mata korban langsung mengalir. Harapan itu kembali menyala. Sang prajurit mengangkat tangannya, memberi sinyal, dan beberapa detik kemudian tim evakuasi turun menyambut mereka. Korban langsung dibawa masuk dan diberikan perawatan. Sang prajurit, ia hanya duduk di tepi pasir, menahan luka, dan menatap langit malam sambil berucap, "Alhamdulillah, satu nyawa lagi selamat." Kisah penyelamatan ini tidak pernah diberitakan secara luas di media arus utama. Tidak ada tayangan breaking news. Tidak ada siaran pers resmi dari pemerintah. Bahkan keluarga korban pun hanya diberi penjelasan singkat bahwa anak mereka berhasil diselamatkan setelah mengalami situasi darurat di luar negeri. Tapi di balik layar, penyelamatan itu mengguncang jaringan sindikat secara masif. Sebuah operasi diam-diam yang dilakukan 1 orang prajurit berhasil menembus sistem pertahanan kelompok kriminal lintas negara dan menyelamatkan seorang WNI dari kematian perlahan. Perempuan yang diselamatkan kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit militer. Awalnya ia trauma berat. Tak bisa berbicara. Tak bisa tidur. Bahkan hanya dengan suara langkah kaki perawat, ia sering menjerit ketakutan. Tapi secara perlahan, setelah diberikan terapi psikologis dan dukungan dari para relawan, ia mulai pulih. Ketika akhirnya ia bisa berbicara, ia menceritakan seluruh kejadian dengan gamblang. Mulai dari saat ia dijanjikan kerja halal dengan gaji besar, dibawa ke Kamboja lewat agen fiktif, dikurung di rumah transit, lalu dikirim ke pulau terkutuk itu bersama 6 perempuan lain yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Mereka dijual, disiksa, dan saat tubuh mereka tak lagi berguna, mereka diancam akan diambil organ dalamnya untuk dijual ke pasar gelap. Keterangan dari korban ini menjadi kunci utama dalam membongkar jaringan besar yang beroperasi di Asia Tenggara. Intelijen Indonesia segera berkoordinasi dengan aparat Filipina, Vietnam, Thailand, dan tentu saja otoritas lokal Kamboja, meskipun sebagian pihak menolak terlibat terlalu jauh. Melalui teknologi pelacakan digital dan pengintaian selama berminggu-minggu, sejumlah anggota sindikat berhasil ditangkap di berbagai negara. Beberapa berhasil kabur, tapi pusat operasi mereka sudah teridentifikasi. Bahkan, 1 rumah sakit ilegal di wilayah Myanmar berhasil digerebek karena menjual organ tubuh manusia yang diambil dari korban perdagangan manusia. Semua ini terjadi karena 1 orang, 1 prajurit, yang nekat bertaruh nyawa demi menepati 1 janji, tidak akan meninggalkan 1 pun warga negaranya di tangan para iblis berseragam manusia. Namun, siapa sebenarnya prajurit itu? Sampai hari ini, identitasnya masih menjadi rahasia negara. Ia tidak pernah muncul di layar TV. Tidak pernah diwawancara. Bahkan saat Presiden memberikan penghargaan kepada tim operasi luar negeri, wajahnya tetap ditutup dan namanya hanya disebut sebagai Letnan S.
Ia kembali ke kesatuannya tanpa selebrasi, tanpa tepuk tangan. Ia kembali latihan seperti biasa, menyatu dalam barisan tanpa membanggakan apapun. Karena bagi dia, menyelamatkan nyawa bukan soal pujian. Itu tugas. Itu kehormatan. Itu jalan hidup. Cerita ini mulai menyebar justru bukan dari pemerintah, melainkan dari korban itu sendiri. Dalam sesi terapi kelompok, ia menulis surat untuk penyelamatnya. Surat itu viral setelah ia unggah ke media sosial dengan nama samaran. Dalam surat itu, ia menulis, "Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Tapi saya tahu Bapak datang dari langit malam, di saat saya sudah tidak punya harapan. Bapak mengangkat saya dari neraka. Bapak tidak berkata banyak, tapi saya tahu saya bisa hidup kembali karena Bapak. Jika Bapak membaca ini, terima kasih. Semoga Allah menjaga Bapak selalu." Surat itu dibagikan ribuan kali. Netizen mulai berspekulasi, dan muncul berbagai cerita rakyat digital tentang sang prajurit bayangan dari Indonesia. Meski tak dikonfirmasi, banyak yang percaya bahwa orang itu adalah salah satu anggota Kopassus terbaik, dan bahwa misi ini hanyalah satu dari sekian banyak operasi senyap yang dilakukan demi melindungi anak bangsa. Kisah ini bukan hanya tentang penyelamatan. Ini adalah tentang kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih. Bahwa di tengah ketakutan dan keputusasaan, masih ada orang yang memilih untuk melawan, bahkan sendirian, demi orang yang bahkan tak mereka kenal. Seorang prajurit yang tidak butuh sorotan kamera, tapi dikenang dalam doa orang-orang yang selamat karena keberaniannya. Dan semoga, saat cerita ini sampai ke telinga kita bisa lebih sadar bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang berjuang di tempat jauh, dalam gelap, dalam sunyi, demi kita semua yang ada di sini. Mari kita doakan mereka. Mari kita ingat bahwa keberanian tidak selalu terlihat di layar TV, tapi ia hidup dalam tindakan kecil yang mengubah dunia. Sahabat semua, kisah ini adalah bukti nyata bahwa masih ada pahlawan yang tak mencari sorotan. Mereka berjuang dalam gelap, agar kita tetap hidup dalam terang. Semoga tidak ada lagi saudara kita yang harus menjadi korban perdagangan manusia. Dan semoga Allah selalu melindungi para prajurit kita yang berjuang dengan nyawa. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kisah ini, dan semoga jadi pengingat kita semua bahwa satu nyawa pun sangat berharga untuk diselamatkan.